Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Masih sisa beberapa hadis tentang keutamaan, keistimewaan daripada kalimat la ilaha illallah atau kalimat at-thayyibah atau kalimat al-baqiyah. Maka pada pertemuan malam ini kita habiskan pembahasan sisa-sisa tentang ini. Kemarin terakhir yaitu tentang cerita seorang sahabat Rasulullah, yaitu Utbah bin Malik. Utbah bin Malik menceritakan kepada Rasulullah tentang kalimat la ilaha, menceritakan kepada kita tentang Rasulullah tentang kalimat la ilaha illallah, di mana Utbah bin Malik adalah salah seorang imam di tempat dia tinggal, di wilayah atau di kabilah dia tinggal, yaitu di Bani Salim. Jadi Utbah bin Malik ini merupakan imam di tempat tersebut. Namun antara rumah Utbah bin Malik dengan masjid tempat dia atau Utbah bin Malik memimpin sholat biasanya itu ada semacam aliran air atau parit atau sungai kira-kira, sehingga kalau hujan deras, kalau tidak hujan tidak masalah, kalau hujan deras maka airnya itu akan banyak air sehingga meluap, dan itu agak sedikit susah bagi Utbah bin Malik untuk pergi ke masjid. Ditambah matanya, seperti kemarin itu kita bacakan dalam hadis, mata Utbah bin Malik itu sudah agak kabur karena faktor umur. Maka oleh karena itu Utbah bin Malik minta kepada Rasulullah, minta kesediaan Rasulullah untuk diundang ke rumahnya, ke rumah Utbah bin Malik, karena Utbah bin Malik ingin menjadikan satu tempat di rumahnya itu sebagai musalla pribadi untuk dia sholat kalau dia tidak bisa pergi ke masjid untuk memimpin sholat jamaah sebagaimana biasanya. Jadi Utbah bin Malik lagi Rasulullah jauh rumah untuk gejok lagi keberkahan, tempat penutup musalla di rumahnya dimulai sembahyang dari Rasulullah. Nah, jadi sampai di situ kemarin pembahasannya. Nah, begitu sampai Rasulullah ke rumah Utbah bin Malik, memenuhi undangan Utbah bin Malik, menantu rumah, lagi izin tamu Rasulullah seperti biasa, memberikan salam. Begitu Rasulullah masuk, diizinkan masuk dan dijawab salamnya, Rasulullah tidak langsung duduk, tapi langsung bertanya kepada Utbah bin Malik, "Aina tuhibbu an usalliya fi baitika?" Di mana engkau ingin aku salat di rumahmu? Jadi hanya langsung duduk, walaupun dipersilahkan duduk, Rasulullah langsung bertanya, "Pat dong sembahyang." Tempat yang drone inginkan dong sembahyang pada rumah drone. Rasulullah langsung bertanya seperti itu kepada Utbah bin Malik. Nah, jadi setelah Rasulullah bertanya seperti itu, fa asyartu, kata Utbah bin Malik, fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu ay yusalli fihi. Maka aku tunjukkan kepada Rasulullah tempat yang aku ingin, memang sudah disiapkan untuk dijadikan musalla rumah. Maka aku tunjukkan kepada Rasulullah tempat yang aku ingin Rasulullah salat di tempat tersebut di dalam rumah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah langsung berdiri di tempat yang ditunjuk tersebut, mengajak semua
seisi rumah untuk salat, Rasulullah perginya bersama Abu Bakar, berdua dengan Abu Bakar. Maka Rasulullah langsung berdiri di tempat yang sudah ditunjuk tadi sebagai imam. Nah, kata Utbah bin Malik, fasafafna khalfahu, maka kami langsung membuat saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mengatur saf. Thumma sallama wa sallamna hina sallama. Kemudian proses salat berlangsung hingga selesai. Rasulullah seperti biasa salam, assalamualaikum warahmatullahi wasallamna hina sallama, dan kami juga salam setelah Rasulullah selesai salat, salam, kami juga salam selesai salat. Setelah salat, fahabasnahu ala khaziratin sumi'a. Setelah selesai salat, maka kami tahan Rasulullah, artinya tidak langsung pulang, artinya kami tahan dengan apa? Ala khaziratin, dengan sebuah hidangan sumi'alahu yang telah dipersiapkan untuk Rasulullah. Jadi menanda supaya kira-kira menanya gubet ju pergi dalam dengan ada kopi itu tepunya kauri dalam. Nah, khazirah ini makanan berat semacam daging ya. Nah, fasami'a bihi ahlud dar wa hum yad'una qurahum az-zur fathabu hatta imtala al-bait. Nah, sedang-sedang Rasulullah menikmati hidangan yang tadi diberikan, dihidangkan, fasami'a bihi ahlud dar, maka orang-orang di Bani Salim, orang-orang di sekitar, tetangga orang sekitar, menyadari bahwa ternyata Rasulullah bersama Abu Bakar sedang berada di rumah Utbah bin Malik. Nah, begitu orang-orang sekitar itu tahu, yad'una qurahum, maka kemudian mereka memanggil pegang-pegang, ya Rasulullah na sajadnya, Rasulullah na yang patnya tadayo di Bani Salim, barumah Utbah bin Malik. Fathabu hatta imtala al-bait, maka orang-orang ketika itu ramai-ramai datang, hatta imtala al-bait, hingga penuhlah, ramailah orang-orang di rumah ketika itu penuh rumah ya. Faqala rajulun, dan dalam keadaan ramai-ramai seperti itu ya, faqala rajulun, bertanya seseorang di antara Bani Salim, fa aina Malik bin Dukhshum, Fa'aina Malik bin Dukhshum. Nah, yang tanya Miro dan kawan ramainya, hoka Malik bin Dukhshum. Nah, yang tanya Malik bin Dukhshum. Malik bin Dukhshum ini jedakan salah satu orang yang punya kedudukan lah di Bani Salim. Itu termasuk urun Tuhan lah. Jadi nyona pertemuan hana urun lagi banyak kan ditanya dulu. Nyona acaranya tu apa mana dua pemuda tokoh masyarakat. Jadi ketika berkumpul seperti itu, Malik bin Dukhshum tidak ada. Kalian bertanya, fa'ina Malik bin Dukhshum? Mana Malik bin Dukhshum? Faqala rajulun minna dzaka rajulun munafiqun la yuhibbullaha wa rasulahu. Jadi setelah ditanya tadi mana Malik bin Dukhshum, seharusnya dia hadir dalam momen yang penting seperti ini, apalagi ada Rasulullah. Dijawab oleh salah seorang di antara yang ramai-ramai itu masih ada Rasulullah. Dzaka rajulun munafiq. Malik bin Dukhshum itu adalah orang munafik. Munafik. Apa yang tanya?
ji munafik panina cikgu munafik mana nak kena badannya ya la yuhibbullah wa rasulah, dia tidak cinta kepada Allah dan Rasul. Makanya hendak teruk padahal dia jumpa dengan Rasul dia kan teruk jangan teruk nyen munafik dia cikgu munafik nak ada dia. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah. Jadi na yang juga Malik bin Dukhshum yang munafik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah SAW, la taquluhu fa innahu yaqulu la ilaha illallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taquluhu yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ketika yang pegah munafik lagi langsung dijawab oleh Rasulullah, jangan kalian katakan seperti itu. Hanjut munafik. Hanjut takkan gegap munafik berangkau. Kiban tak duduk munafik berangkau. Fa innahu yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah, yang tujuannya adalah karena Allah. Kira-kira menyabatnya anjing dakun doknya kalian mensyahadat lagi orang lain mensyahadat cik dia orang rol mensyahadat nama Islam doknya kita nama Islam cik kali gekun la ilaha illallah kali mensyahadat la takun anjing kun barangkau munafik ke qala lagi jawab dia Rasulullah laginya na yata'ullah la tabu na yata'ullah qala bala ara ya Rasulullah qala amma nahnu fanara wajhahu wa hadithahu ilal munafiqin. Nah yang jawab, wahai Rasulullah, tetapi kami melihat yang kamu kalian wajhahu wajahnya wa hadithahu dan cara berkahabat orang-orang ya, maka ilal munafiqin mengarah kepada munafik. Nali banyak kamu kadang cara berkahabat, cara bersikap selamanya kamu pedih, kamu munafik. Dia original mudah-mudah bersesat kau kan. Nali kata sesat pada dalam. Yang kamu kadang-kadang kata sesat. Nah, udah tiba berkahabat dia lupa, kan dah lupa dia kata sesat. Begini yang mesti galak sesat kau. Galak sesat kau, galak kafir kau, galak berbid'ah kau, galak musyrik kau, galak lebih kau dari Islam lah. Ada pun Rasulullah kohek orang zaman 28 orang dalam Islam. Dino duit. Nah, jadi orang berkah, tetapi yang kami lihat dari gayanya, bicaranya, sangka kedih kamu munafik. Nah, apa namanya? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab lagi oleh Rasulullah ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, la taquluhu yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Rasulullah kembali mengulangi yang dipegang munafik. La taquluhu, baik benar lanjut pegangan ya. Yaqulu la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia mengucapkan itu karena Allah. Qala, karena Rasulullah kedua ke ulang ada tetap, maka mungkin sampai tiga ulang maka langsung orang yang jawab bala ara ya Rasulullah, ya memang pegang lagi ya kalian bala ara ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menutup majlis tersebut karena ramai, tutup Rasulullah dengan mengatakan
la yuwafiya 'abdun yawmal qiyamati wa huwa yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jalla illa harramallahu alaihi nar. Tidaklah seseorang datang pada hari akhirat wa huwa yaqulu la ilaha illallah, dan dia di dunia menyatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia mencari dengan kalimat tersebut akan keridhaan Allah, illa harramallahu alaihi an-nar, melainkan di hari akhirat nanti Allah haramkan atas orang tersebut untuk dibakar oleh api neraka. Artinya cerita ini menunjukkan tentang bagaimana kedudukan la ilaha illallah. Siapapun yang mengucapkan kalimat tersebut haram bagi neraka untuk menyentuh orang tersebut. Dan menyeluruh kalau ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya untuk disentuh. Dan orang kalau ucapkan la ilaha illallah hanya barang kaholi ni, hanya kemudian dapat kafir barang kahol, dapat sesat barang kahol, dapat bid'ah barang kahol. Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad tabawwa'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya telah kafir, si fulan ke kafir, si fulin ke kafir, faqad tabawwa'a bihi ahaduhuma, maka kafir tersebut kembali kepada salah satu daripada keduanya. Orang yang ke menurung yang kena ke, maka kata-kata kafirnya iwa bak salah satu keduanya. Bisa iwa orang yang kena ke ini memang yang betul-betul ke kafir, atau bisa iwa ke orang ke. Tapi apabila pastilah yang dikatakan itu adalah salah, kalau mempunyai kafir pada hanya kafir, maka Rasulullah mengatakan dengan pasti yang kafir itu adalah kafir. Tahu kena berdendanya di kafir. Sebab ketika kata petubit kata-kata kafir, termasuk yang mengurung kegagap bijak Yahudi, sama saja. Bijak Yahudi berarti kai pun itu kafir. Yahudi bukan Islam, berarti kafir, kai kafir. Bijak Yahudi, Nasrani dan itu dulu. Daripada kun lagi dan buat kun sudah bandingkannya kun nama-nama hewan ada, walaupun ada gaji, tapi menyo dapat kafir yang terancam kembali ke neraka. Menyoji hanya kafir berarti pasti yang kafir tu payah mensyahadat balik. Menyohadat dan mensyahadat berarti kafir sampai mati itu dalam keadaan kafir. Ayo bu, maka jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan Rasulullah tidak tahu orang-orang munafik di Madinah itu lengkap data Rasulullah. Gede-gede Rasulullah. Dah orang-orang munafik gede-gede. Tapi maka Rasulullah gentam memang hanggupi baik ke munafik untuk gubernur oleh Rasulullah umat. Jangan mudah-mudah menuduh orang Islam itu munafik. Jangan mudah-mudah menuduh orang Islam itu musyrik. Jangan mudah-mudah menuduh orang Islam itu kafir. Dan alhamdulillah 10 jedakan 10 tahun terakhirnya lah. Kali tahun terakhirnya lah alhamdulillah di Arab dan di Indonesia masalah-masalah sesatnya mulai guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tahun 2000 ke dulu dan ke 2010 yang meredak
kan fitnah buruk kafir gom. Apa ahli bidah gom tu kafir gom tu sesat bio bio kafir ni. Tapi alhamdulillah buat verifikasi itu waktu kabar baca kada. Dan fitnahnya bukan pada yang mana di Arab yang di Arab yang di negara Arab yang gara-gara beda pemahaman baca, beda manhaj, metode, beda kitab, beda guru, beda langsung nanti kafir panina sama Yahudi ya alhamdulillah luar biasa dua waktu cuba mungkin karena need orang-orang Islam ya, boleh hati betul-betul ingin belajar, ingin mendapatkan kebenaran, betul-betul ingin doa Allah, maka Allah pun kabulkan, hadirkan ulama-ulama kita kemudian yang lebih teduh dan meneduhkan, yang lebih tenang dan menenangkan. Karena hanya menyekirim ya Allah orang ilmu yang keruh dah, ekstrim dah, yang bahaya. Sampai bahaya rela orang ilmu kon baca rela. Efek rela orang jahil dengan efek rela orang ilmu lebih bahaya. Efek rela orang ilmu menyuruh orang jahil, orang awam kedrong. Ana sama kalau di bawah ni, bukan tapi menyuruhlah orang ilmu efek ke umat. Fikir bukan fikir iman. Maka kalau ada yang keras ekstrim ngeri sahabat ladung jamaah di beradaan dulu. Jamaah ini alhamdulillah sahabat nang modelnya maci preh berkru. Ya nang modelnya berkru hana kru pancing tu. Menyokru yang tu le pengajian kata apa dah merasa dah orang yang dengan satu terasi pada yang aku berkeruh padahal apa namanya agama ini tidak mesti dengan kerasan. Rasulullah membawa dengan kelembutan, pendekatan dengan akhlak. Kibancara mandum ilmu yang terpuput, sisi akhlak tetap ditonjolkan. Karena tujuan daripada semua ilmu ini membawa manusia kepada akhlak. Pada bertauhid, akhlak pertama mesti, berfikir, akhlak pertama mesti, bertasawuf jika akhlak, bertafsir, akhlak pertama mesti, berhadis, akhlak pertama mesti. Dan ingat tuan, di waktu di Al-Azhar itu seperti itu. Yang dapat di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar yang disebut ulama-ulama raya, apapun ilmu yang diajarkan, ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu yang tak berapa ilmu usul fiqh ya. Tapi lam gubernur ilmunya itu pertama akhlak ulama, berkisahkan cerita ulama, berkisahkan cerita ulama itu pertama ayat, itu pertama hadis, itu pertama sahabat Nabi, itu pertama kisah-kisah Rasulullah. Jadi kita keluar dari pengajian para ulama itu, selain yang materi ilmu yang kita dapatkan menguatkan materi ilmu yang kita tuntut, tapi juga membentuk akhlak. Menyatakan dalam kitab-kitab turas zaman dan kitab Balaghah. Ada kalau tidak salah Abdul Qahir Al-Jurjani, Asasul dua kitab Balaghah. Asasul Balaghah Tahu tu miana salah tu Nahjul Balaghah, dua kitab apa namanya sangat utama dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghahnya ilmu termasuk ilmu yang hebat ilmu balaghah. Menyahino di bahasanya ilmu balaghahnya Ustaz Ifan Aulia. Makanya karena ilmu balaghahnya berat datangnya ada tanda-tanda ulama, karena memang
kiraan yang lebih mau apa? Lebih beradab. Tapi kalau kita baca kitab Nahjul Balaghah, kita lalu dia dah cek lah, Asrarul Balaghah, atau Asrarul Balaghah, dah baca kitabnya, yang lagi dah baca kitab tasawuf. Padahal kitab ilmu balaghah, kita baca kitab akhlak. Kan boleh mandang berisi dengan kaedah-kaedah, ya, hukum-hukum balaghah, tapi hati tenang kita baca kitab, cukup lembut bahasa, cukup menentukan. Belum terkejut di phone nak baca kitabnya, lengkap pada rem, pedang mukarrar harus baca kitabnya. Tidak baca, kitab ulama-ulama zaman, nikmat sekali, menentukan sekali. Padahal seharusnya kitabnya kita baca suruh mulai tu. Kita yang belajar matematika kan suruh mulai tu. Kitab balaghah nahwu pelajaran-pelajaran suruh mulai. Tapi nak orang jamu ni pegang pungu gara-gara pungu nahwu. Suruh biar tak. Tapi ulama bisa menulis kitab yang begitu rumit, begitu susah untuk dipahami dengan cara bahasa yang justru menenteramkan, melunakkan, mengademkan. Nah itu manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tadi diceritakan oleh Utbah bin Malik dalam kisah tadi. Nah, berikutnya kita lanjutkan hadis yang lain yang dapat dikutip lebih pah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una, a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal hayatu syu'batun minal iman. Rasulullah mengatakan tentang la ilaha illallah ini, al-imanu bid'un wa sittun, iman itu terdiri daripada 60 lebih tingkatan, atau bid'un wa sab'un, atau 70 lebih tingkatan iman. A'laha, tingkat iman paling tinggi adalah alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, dan tingkat iman paling rendah, imatatul adza 'anil tariq, memindahkan sesuatu yang mengganggu orang-orang berjalan di sebuah jalan. Bukan yang mengganggu jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu bagian daripada iman. Nah, hadis ini Rasulullah mengatakan di sini bahwa tingkat iman paling tinggi adalah la ilaha illallah. Jadi ketika dia dengan meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah, iman itu puncaknya. Maka makin sering kita meratib dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka iman dia yang dizabi. Tapi benar tadaburi, terlumi, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan isbatkan dan nafikan semua Tuhan selain Allah, kemudian dan isbatkan Allah beserta seluruh sifat-sifatnya, seluruh nama-nama asmaul husna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah tingkat iman paling tinggi, maka la ilaha illallah menempati zikir paling utama daripada semua bentuk zikir. Karena tinggi iman ketika la ilaha illallah. Mudah-mudahan sampai pada itu la ilaha illallah. Nah, dalam hadis yang lain, ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Diceritakan oleh Rasulullah bahwa Nabi Musa alaihi salam
Sebab wadai gekun ba Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ajarku wahai Tuhanku, ajarkan aku akan sesuatu yang dapat kusebutmu dengan sesuatu tersebut, dan aku berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Qala, Allah menjawab Musa, ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Jadi Musa kata yang Allah, ya Allah nak bermalu sabuk kalimat yang jid dong pakai kalimatnya untuk dong sebut draw di habis dan dong berdoa kerana dan dong berdoa dengan kalimatnya. Allah menjawab, qul wahai Musa, katakanlah atau bacalah la ilaha illallah. Dijawab oleh Nabi Musa, qala ya Rabb, kullu ibadika yaqulu hadha. Wahai Allah, la ilaha illallah, semua orang membaca itu. Ya, mandung burung dibacanya. Ya, maksud Nabi Musa, Nabi sebuah kalimah ya Allah yang khusus kelu. Ya, yang ada baca li urun lain, menyala ilaha illallah mandung dibacanya. Ya, Nabi Musa. Adalah beda yang sama-sama tak mulai ini. Nah, qala qul la ilaha illallah. Allah menjawab kemudian, wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Qala, dibaca oleh Nabi Musa, la ilaha illa anta ya Rabb, innama uridu syai'an takhussuni. Dijawab oleh Nabi Musa, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau wahai Allah, tetapi Nabi yang lebih khusus kau. Qala, Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihim la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah, seandainya 7 lapis langit beserta seluruh penghuninya dan 7 lapis bumi beserta seluruh penghuninya diletakkan di salah satu bagian timbangan, wala ilaha illallah fi kafatin, dan diletakkan kalimah la ilaha illallah pada bagian timbangan yang satu lagi, malat bihim la ilaha illallah, maka timbangan bagian yang ada la ilaha illallah lebih berat daripada bagian timbangan yang di dalamnya ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya. Nyancok anu sapu khusus. Mudah kira-kira ya. Nyancok kalimah la ilaha illallah hana tandingan lebih kehonji daripada seluruh makhluk Allah. Khusus cok la ilaha illallah. Jadi nak dia tak ada banyak minta doa khusus, kalimat-kalimat khusus. Sebab naurang bagian memang bagian bersampat zikir khusus. Saya kata murek, kata orang malim, kata orang saya kata ada doa apa boleh ini. Apa nak buku siapa ada baca. Hana boleh. Ia pegang orangnya kawai juga. Doa bacaan yang paling indah itu semuanya sudah ada dalam solat. Yang dipilih di Allah langsung, yang dipilih di Rasulullah langsung, duduk dalam sembahyang ibadah paling utama. Kau dah minta doa lain. Yang mentang betul-betul apa yang dah baca, betul-betul makna, bertadaburi, dah baca dengan khusyuk dalam sembahyang, apa yang terpulih di dalam. Baik doa sembahyang hana tepu baca, artinya hana tepu sembahyang hana
gaduh yang kita doa lain. Gaduh kita doa lain. Macam doa dulu, macam urut dulu. Yang doa rezeki, yang doa pengasih urinya. Jadi kadang orang malim yang nak promo lebih zero doa lain kayak doa yang dicuci doa. Itu doa. Doa sembahyang fokus. Lagi orang yang ngomong je fokus doa sembahyang. Baca paham dulu, terjemah makna berupa mandu. Ada yang tak ada boleh nikmati dalam sembahyang. Namanya pertanyaan, dah kalimah yang paling dahsyat, lebih Tuhan daripada seluruh ciptaan Allah, langit dan bumi beserta seluruh isinya. Yang ada jawapan lain, yang lebih Tuhan adalah Berilih tanya manusia biasa, tak tanya mbak orang malih, mbak orang soleh. Nabi Musa bertanya mbak Allah, nyan keju. Nabi Musa, Rasul, bertanya langsung mbak Allah bukan manusia. Tapi di Allah, nyan keju. Tanya orang yang cip, bejo-bejo lain cip. Menyedang dia Nabi kalimah zikir sambung ya. Jo ji, la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Burung malam betuh ya. Afdalul a'mal sebagaimana kata Rasulullah dalam sebuah hadis, afdalul a'mal anta muda wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amal yang paling utama itu engkau mati dalam keadaan mulutmu basah dengan berzikir kepada Allah. Apa amalan lain berbeza? Kalau tak jauh kat buah-buahan, anak lain. Kami tak cara bapa sambil dalam keadaan zikir sampai mati basah bapa dengan zikir kepada Allah, terutama dengan kalimah la ilaha illallah. Memang hanya kalimah zikir lain mandum hanya, tapi yang dikir Rasulullah mati langsung dalam surga hanya dengan kalimah la ilaha illallah. Maka akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan menyebut setiap zikir-zikir lain benar la ilaha illallah itu. Zikir dia sembahyang masih subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Benar la ilaha illallah itu. Hana ledang juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hana lebih kuat daripada la ilaha illallah. Hanya jawaban Allah kepada Nabi Musa. Nah, kemudian an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala atta Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun thumma da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada faqala inna Nuhan alaihi salatu wassalam hadarathu al-wafah faqala li ibnayhi inni qasun alaikum al-wasiyah usikuma bisittaini wa anhakuma an ithnataini anhakuma an syirki wal kibri wa amurukuma bila ilaha illallah. Ini sebenarnya hadis tentang wasiat Nabi Nabi Nuh kepada anak-anaknya ketika menjelang wafat. Wasiatnya adalah yang pertama diperintahkan dua, yang kedua dilarang dua. Yang dilarang dua adalah yang pertama syirik, yang kedua sombong. Yang diperintahkan dua adalah diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian satu lagi diperintahkan bisubhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, dua wa la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi. Itu wasiat Nabi Nuh alaihi salam. Demikian ya secara habis cerita ini. Insyaallah